wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal wa masyayikh wa muassis wa masyayikh wa muta'allimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alayya futuhal 'arifina bi hikmatika wa anshur 'alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani utawi kang kaping pindho iku al-fi'lu fi'il. Kemarin disebutkan wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun, bahwa kalam itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Kemarin sudah didefinisikan apa itu isim, yang kalau kita pakai dalam bahasa Indonesia kurang lebih kata benda. Nah sekarang yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu nanti kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih kata kerja. Asani utai kaping pindho iku al fi'lu fi'il. Wa huwa utawi fi'il, apa itu fi'il? Iku kalimatun kalimat. Iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala makna ing atase makna fi nafsiha ing dalem awak dhewene kalimat. Wa huwa utawi fi'il iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala makna ing atase makna fi nafsiha ing dalem awak dhewene kalimat. Waktaronat lan bebarengan. Waktaronat lan bebarengan apa kalimat. Waktaronat lan bebarengan apa kalimat bizamanin kelawan zaman waktu. Bizamanin kelawan zaman wad'an ing dalem asal sumelehi. Wad'an ing dalem asal sumelehi. Fi'il ialah kalimat yang punya makna. Ya Allah, apa tadi? Allah dalat ala makna fi nafsiha. Kalimat yang punya makna. Fi nafsiha itu artinya ya sudah punya makna. Kalimat itu tidak butuh kalimat lain, sudah bisa dimaknani, sudah punya makna dan kita bisa paham gitu. Jadi kalimat yang punya makna waqtaronat bizamanin wad'an. Nah, makna dari kalimat itu ada unsur waktunya. Waktu. Kalau bahasa Indonesia tidak begitu jelas, paling disebutkan yang lampau, sekarang, yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat itu berbeda bentuknya ketika untuk menunjukkan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, dalam bahasa Arab pun juga sama. Kalimat yang sama, makna yang sama. Kalau waktunya kemarin misalnya, itu berbeda bentuknya dengan sekarang atau yang akan datang. Nanti tadi waktaronat bisa manen watan. Jadi kalimat itu selain punya makna, juga ada unsur waktu. Nanti dalam contoh kita lihat. Sementara waktu sendiri terbagi dari 3 bagian. Fa'in dalat mengkolamun nuduhake apa tilkal kalimatu mengkono kalimat. Fa'in dalat mengkolamun nuduhake apa tilkal kalimatu mengkono kalimat. Nuduhake ala zamanin ing atase zaman madzin kang wis kliwat. Madzin kang wis kliwat.
Fa indalat mengkolamun nuduhake apa tilkal kalimatu mengkono kalimat nuduhake ala zamanin ing atase zaman madzin kang wis kliwat yang sudah lalu. Fahiya mongko utawi tilkal kalimat yang menunjukkan zaman waktu yang lampau. Fahiya mongko utawi tilkal kalimah iku al fi'lul madhi fi'il madhi. Fahiya mongko utawi tilkal kalimah iku al fi'lul madhi fi'il madhi. Saya ulangi bahwa fi'il adalah kalimat yang punya makna dan berbarengan atau dalam unsur makna itu menyebutkan unsur waktu. Nah, waktu apabila fa indalat tilka ala zamanin madin, kalau waktunya merujuk atau menunjukkan masa lampau ala zamanin madin, berarti saat ini sudah selesai. Maka fi'il yang menunjukkan masa lampau itu dinamakan fi'il madhi. Contoh, nahu koma upamane lafal koma. Maknane koma berarti lengkapnya nanti akan berbunyi koma wis ngadeg, sudah berdiri. Koma wis ngadeg sapa lanang siji. Koma makna dasarnya berdiri. Nah, karena bentuknya menunjukkan waktu yang lampau, maka bentuk yang dipilih adalah bentuk fi'il madhi karena waktunya waktu yang sudah lewat. Jadi koma wis sudah. Jadi kalau seseorang sudah koma sudah berdiri, ya berarti fi'ilnya fi'il madhi. Jadi tidak usah ada sudah berdiri, tidak usah. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan berdiri. Kalau sudah berdiri ya sudah berdiri. Kalau sedang ya sedang berdiri. Kalau akan berdiri. Jadi ada sudah, ada sedang, ada akannya menyertai kata berdiri. Tapi dalam bahasa Arab mungkin kira-kira bentuknya sama dengan bahasa Inggris. Jadi kalimatnya berubah sedikit. Tapi unsur sedang, akan, sudah, sedang, akan tidak ada di situ. Tapi itu kemudian perubahan itulah yang menunjukkan bahwa di situ ada unsur sedang atau sudah, sedang ataupun akan. Karena kata kerja kan berarti perilaku. Jadi apakah sudah, apakah sedang, ataukah akan. Nah, kalau menunjukkan aktivitas di waktu lampau yang sekarang sudah selesai, maka namanya fi'il madhi koma. Berarti maknanya wis ngadeg atau sudah berdiri. Yang kedua, wa indalat lalamun nuduhake. Wa indalat lalamun nuduhake apa tilkal kalimah. Wa indalat lalamun nuduhake apa tilkal kalimah nuduhake ala zamanin ing atase zaman. Waktunya. Ala zamanin ing atase zaman yahtamilu kang memper. Yahtamilu kang memper apa zaman al-hala ing dalem saknalika wal istiqbala lan bakal teko. Ala zamanin ing atase zaman yahtamilu kang memper apa zaman al-hala ing dalem saknalika wal istiqbala lan bakal teko. Kalau yang seperti namanya apa? Fahiya mongko taitil kal kalimah yang yahtamilul hal wal istiqbal namanya iku al fi'lul mudhari'u fi'il mudhari'. Namanya fi'il mudhari'. Apa itu? Yaitu satu fi'il, satu kalimat fi'il yang satuan waktunya adalah hal wal istiqbal. Hal itu sekarang, istiqbal itu yang akan datang. Jadi menunjukkan kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ada dua kemungkinan, bisa sedang terjadi, bisa akan terjadi. Nah, kalau satuan waktunya seperti itu, sekarang dan yang akan datang, maka fi'il tersebut dinamakan fi'il mudhari'. Contoh, nahu yakumu pamane lafal yakumu. Yakumu maknane yakumu lagi itu sedang.
Lagi utawa bakal, bakal itu akan. Lagi utawa bakal ngadeg sapa lanang siji. Yakumu lagi utawa bakal ngadeg sapa lanang siji. Contohnya lafal yakumu. Jadi kalau saya ambil contoh koma Zaidun, Zaid berdiri. Itu berarti Zaid sudah berdiri. Jadi pada saat saya menyampaikan itu Zaid sudah berdiri. Berarti sudah nggak berdiri lagi, bisa jadi. Ya, dan bisa berarti memang nggak berdiri. Apa mungkin duduk, apa sudah tidur, apa sedang makan dan lain sebagainya. Tapi kalau yakumu Zaidun berarti peristiwanya sedang berlangsung atau akan berlangsung. Jadi yakumu Zaidun berarti saat ini Zaid sedang berdiri, atau saya ingin menginformasikan bahwa nanti Zaid akan berdiri. Jadi tidak ditambahi kata sedang, tidak ditambahi kata akan, tidak ditambahi kata sudah. Perubahan dari bentuk fi'il madhi ke fi'il mudhari' juga berarti menyertai unsur waktu. Yang ketiga terkait dengan waktu dan tentang fi'il tadi, wa indalan lamun nuduhake. Wa indalan lamun nuduhake apa tilkal kalimah. Kalimat itu menunjukkan apa? Menunjukkan ala talabi syai'in. Ala talabi syai'in ing atase murih suwiji-wiji. Ala talabi syai'in ing atase murih suwiji-wiji. Murih suwiji-wiji itu apa? Ya meminta boleh. Meminta tolong, meminta orang lain untuk melakukan sesuatu boleh. Talabi syai'in. Ala talabi syai'in ing atase murih suwiji-wiji fil mustaqbali ing dalam zaman kang bakal teko, yang akan datang. Tentu kalau kita minta seseorang melakukan sesuatu, permintaannya itu pasti dilakukan setelah atau akan. Contoh misalnya saya ngomong tulis, berarti ketika saya ngomong belum, tapi saya meminta seseorang atau kalian atau seseorang yang saya ajak ngomong untuk menulis. Nah, kapan menulisnya? Tentu setelah saya ngomong, berarti kan nanti gitu. Tulislah gitu, tulislah di buku. Berarti setelah saya ngomong atau nanti sesaat setelah saya ngomong, kalian atau seseorang yang saya ajak ngomong itu saya minta untuk menulis talabu syai'in. Jadi saya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dilakukannya kapan? Fil mustaqbali, pada waktu yang akan datang. Contoh nahwu fahiyah. Oh, namanya apa kalau begitu? Fahiyah mongko utawi tilkal kalimah. Fahiyah mongko utawi tilkal kalimah iku fi'lul amri fi'il amar. Namanya fi'il amar. Ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata perintah. Ya, yang berupa permintaan sebenarnya. Kalau fi'il itu menunjukkan makna permintaan melakukan sesuatu dan terjadi di waktu yang akan datang, maka namanya fi'il amar. Contoh kum, upamane nahwu kum, upamane lafal kum. Maknane kum ngadeka sira lanang siji. Ngadeka sira lanang siji. Kum, jadi saya minta kamu itu untuk berdiri. Nah, berdirinya kan berarti ketika saya minta belum berdiri. Berdirinya berarti nanti. Ya. Itu pembagian fi'il berdasarkan jenis waktunya. Karena fi'il hanya ada 3, fi'il madhi, mudhari' dan amar. Fi'il madhi berarti menerangkan atau menjelaskan tentang waktu yang sudah lewat. Kalau yang sudah belajar bahasa Inggris past tense gitu ya. Kalau yang sekarang itu namanya fi'il mudhari', tapi juga bisa berlaku 2 waktu, sekarang dan yang akan datang. Sekarang atau nanti namanya fi'il mudhari', dan kemudian namanya fi'il amar, fi'il yang menunjukkan permintaan sesuatu dan itu terjadi nanti atau yang akan datang. As-salisu sekarang, yang ketiga. Yang ketiga berarti tentang huruf. Isim, fi'il, dan huruf. As-salisu taikang kaping telu iku al-harfu huruf.
tentang huruf ini. Karena sekali lagi kemarin wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun yang membentuk kalam, ada isim, fi'il maupun huruf. Asalisu ta kang kaping 3 iku al harfu huruf wa huwa utawi huruf iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala makna ing atase makna fi ghairiha ing dalem liyane kalimah. Wa huwa utawi huruf iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala makna ing atase makna fi ghairiha ing dalem liyane kalimat. Huruf, apa itu huruf? Huruf adalah kalimat yang punya makna. Tetapi fi ghairiha, kalau isim dan fi'il itu fi nafsiha. Kalau huruf itu fi ghairi, artinya bahwa kalimat itu bisa difahami dengan baik itu apabila kalimat huruf itu tidak sendiri, artinya perlu kalimat lain agar maknanya dapat difahami. Kalau hanya huruf saja memang punya makna, tetapi kita mungkin tidak ngerti maksudnya apa gitu ya. Nanti ada contohnya. Contoh nahwu ila, umpamanya lafal ila, maknanya ila maring. Maring itu kalau di sini ya ke. Kalau saya ngomong ke, mesti kan butuh lah ke mana gitu ya. Nah, artinya ke itu butuh kalimat lain. Maka fi ghairiya punya makna, tapi fi ghairiya artinya tadi memang sudah punya huruf, ila sudah punya huruf, maknanya maring atau ke. Tetapi ini kalau hanya kita ngomong ke saja, maka tidak akan difahami dengan baik kalau tidak ditambahkan kalimat lain. Makanya tadi maknanya ala makna fi ghairiha. Kalau saya ngomong ke, pasti ke, pada bingung ke-nya apa ini gitu ya. Nah kalau saya bilang ke rumah yuk, nah ke rumah gitu, ke sekolah yuk, nah ke mana dan seterusnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Wahalan hal mane hal onoto apakah. Walam lan lam manane lam ora. Oranya ora apa ini? Nah itu harus ada kalimat yang menyertainya agar bisa difahami. Itu tentang huruf. Kemudian wa qauluhu ja'a li makna, wa qaulu te pengendikane Kiai Musannaf ja'a li makna, lafal ja'a li makna. Ja'a teka apa huruf li makna maring makna, li makna maring makna. Ja'a teka apa huruf li makna maring makna. Jadi wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi hurufnya huruf yang punya makna. Nanti akan dijelaskan. Tadi sudah disebutkan sebenarnya definisinya punya makna fi ghairiha. Jadi artinya butuh kalimat lain. Tapi punya makna. Tetapi nanti ada huruf yang tidak punya makna. Nah ini yang dimaksud. Huruf sebagai salah satu bagian dari kalam adalah huruf yang punya makna. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Ja'ali makna. Penjelasannya adalah yakni ngersake sapa ge musannaf bihi kelawan ja'ali makna. Apa yang dimaksud dengan ja'ali makna? Yakni ngersake sapa ge musannaf bihi kelawan ja'ali makna, ngersakake annal harfa ing setuhune huruf. Annal harfa ing setuhune huruf iku layakunu ora ono. Iku layakunu ora ono iku lahu kadue huruf apa dahlun manjing. Apa dahlun manjing fi ta'lifil kalami ing dalem anggitane kalam. Fi ta'lifil kalami ing dalem anggitane kalam illa idza kana angin ing dalem nalikane ono. Illa idza kana angin ing dalem nalikane ono iku lahu kaduwe huruf apa maknan makna. Apa maknan makna.
huruf yang dimaksud al harfu layakun dahlun fi ta'lifil kalam. Huruf yang disebutkan tadi isim fi'il huruf. Nah, huruf itu huruf yang dimaksud sebagai bagian dari kalam yang akan menyusun membentuk kalam adalah huruf yang punya makna. Contoh kahal kaya huruf hal, maknane hal onoto, apakah, itu berarti huruf yang punya makna. Nah, yang seperti ini yang bisa menjadi bagian dari kalam. Walam lan lam maknane lam ora, demikian pula lam, huruf lam, lam dan mim maksud di sini. Lam dan mim adalah huruf yang punya makna. Nah, huruf yang punya makna semacam ini seperti hal dan lam, itulah huruf yang dimaksud sebagai bagian dari kalam atau yang membentuk kalam. Fa inna hal mangkosdune huruf hal iku makna ha utawi maknane hal iku al istifhamu, istifham, amrih faham, ya gampangnya kata tanya. Hal itu amrih faham itu ya agar paham, pertanyaan ya, kalau di sini istilahnya kata tanya. Ya, hal itu punya makna, maknanya istifham, ya pertanyaan, kata tanya, jadi punya makna berarti. Walam utawi lam iku makna ha utawi maknane lam iku an-nafyu, nafi. Sedangkan lam punya makna nafi. Nafi itu berarti maknanya tidak. Ya, jadi gampangnya contoh hal dan lam itu huruf yang punya makna. Karena huruf yang punya makna, tadi hal maknanya istifham, lam maknanya nafi, maka hal maupun lam adalah huruf yang dapat membentuk sebuah kalam. Dan itu berarti yang dimaksud dengan huruf tadi itu, huruf yang sebagai pembentuk atau yang nantinya akan disusun sebagai sebuah kalam yang dapat tersusun di situ. Fa'ilam yakun, nah ini yang huruf yang tidak punya makna. Ada huruf yang nggak punya makna. Fa'ilam yakun mangkolamun ora ono. Fa'ilam yakun mangkolamun ora ono iku lahu kaduwe huruf apa maknan makna. Huruf yang nggak punya makna. Layat hulu, kalau huruf tidak punya makna, layat hulu mongko ora manjing apa huruf. Layat hulu mongko ora manjing apa huruf fi tarkibil kalami ing dalem susunane kalam. Fi tarkibil kalami ing dalem susunane kalam. Sedangkan huruf yang tidak punya makna, maka huruf tersebut tidak disebut sebagai bagian dari kalam, tidak dapat membentuk sebuah kalam. Ya, jadi dengan demikian yang terakhir tadi ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali, mana kurang lebih huruf yang dimaksud adalah huruf yang punya makna. Yang tidak punya makna tidak menjadi bagian dari kalam. Seperti apa contoh huruf yang tidak punya makna? Ka hurufil mabani, ka hurufil mabani kaya pira-pira huruf kang kanggo jenengake kalimat. Ka hurufil mabani kaya pira-pira huruf kang kanggo jenengake kalimat. Huruf yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat. Ka hurufil mabani kaya pira-pira huruf kang kanggo jenengake kalimat. Contoh misalnya huruf seperti apa? Nahu za'i zaidin, upamane lafal za'e lafal zaidin. Lafal zaidin itu kan terdiri dari za, ya, dal. Nahu za'i zaidin upamane za'e lafal zaidin wa ya'ihi lan ya'e lafal zaidin wa dalihi lan dale lafal zaidin.
Za, ya, dal membentuk lafal zaidin. Za, ya, dal adalah huruf hijaiyah. Tetapi dia tidak punya makna nanti. Sedangkan kalau lam tadi atau hal itu namanya juga huruf. Tetapi lam atau hal punya makna. Contoh yang punya makna yang hanya satu huruf saja, misalnya ba, marortu bi zaidin, baknya. Itu ba yang punya makna. Ba dalam lafal marortu bi zaidin adalah ba yang huruf ba yang punya makna. Nah, dalam contoh za, ya, dal yang nanti digabungkan menjadi lafal zaid, nah ini kita lihat nanti. Itu namanya huruf mabani, huruf yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat. Fa inna kullan mongko sedune saben-saben siji. Fa inna kullan mongko sedune saben-saben siji minha saking za, ya, dal. Fa inna kullan mongko sedune saben-saben siji minha saking za, ya, dal iku harfun huruf mabniun kang kanggo jenengake kalimat. Fa inna kullan mongko sedune saben-saben siji minha saking za, ya, dal iku harfun huruf mabniun kang kanggo jenengake kalimat. Membentuk huruf mabni itu di sini dalam maksudnya adalah huruf yang membentuk sebuah kalimat. La harfa dudu huruf makna kang ono maknane. La harfa dudu huruf makna kang ono maknane. Jadi huruf za, ya, dal yang di situ digunakan sebagai huruf untuk membentuk sebuah kalimat, maka za, ya, dalnya dianggap atau berarti za, ya, dalnya tidak punya makna. Nah, kalau tidak punya makna seperti ini, maka yang tadi disebutkan za, ya, dal yang seperti ini tidak menjadi bagian dari kalam sebagai atau mewakili unsur huruf, tidak gitu. Yang mewakili unsur huruf adalah ya huruf yang punya makna. Walaupun memang dalam definisi tadi huruf yang punya makna itu tetap harus digabung dengan kalimat lain, tapi setidak-tidaknya sudah punya makna. Sedangkan za, ya, dal, za maknanya apa ya? Tidak ada selain sebagai komponen dari pembentuk sebuah kalimat atau sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Itu tentang yang membentuk atau kalam itu terdiri dari 3 bagian, isim, fi'il, dan huruf. Dan sudah dijelaskan satu-satu, isim itu apa, fi'il itu apa, huruf itu apa. Maka lanjutannya, fal ismu, sudah titik tadi itu ya. Fal ismu mongko utawi kalimat isim. Fal ismu mongko utawi kalimat isim. Iku yu'rafu diweruhi apa isim, diketahui. Bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat itu isim misalnya. Fal ismu mongko utawi kalimat isim iku yu'rafu diweruhi apa isim. Bil khafdi kelawan jer. Satu, bil khafdi kelawan jer. Wa tanwini lan tanwin, ada tanwin. Wa duhulil alifilan manjingi alif walamilan lam. Wa duhulil alifilan manjingi alif walamilan lam. Wa hurufil khafdilan pira-pira huruf jer. Wa hurufil khafdilan pira-pira huruf jer. Sekarang kira-kira bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat itu isim atau fi'il misalnya atau huruf. Nah, sebagai panduan awal untuk mengetahui bahwa sebuah kalimat itu isim adalah fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi.
itu kita gunakan sebagai parameter untuk mengetahui bahwa sebuah kalimat itu isim atau bukan. Yang pertama ini bil hafdhi. Kalau sebuah kalimat itu jar majrurun dibaca jar, maka kalimat itu adalah isim. Yang kedua, kalau kalimat itu ada tanwinnya, walaupun kitab yang kita pakai ini nggak ada harokatnya apalagi tanwin, ya nanti mungkin yang paling mudah kalau dibaca Al-Quran, kalau ada ada kalimat kok ada tanwinnya, nah, berarti kalimat itu adalah kalimat isim. Kemudian ada waduhulil alifi walami, ada alif lamnya, depannya ada alif lamnya. Al masjid, berarti masjid adalah kalimat isim karena ada alif lamnya. Kemudian wa hurufil hafdhi, kalimat itu didahului huruf jar. Kalau ada huruf jar terus ada kalimat berikutnya, mestinya yang pertama kalimat itu akan dibaca jar. Nah, kalau kita sudah tahu ada huruf jar, nah, maka kalimat setelah huruf jar itu adalah kalimat isim. Itu sedikit tips untuk mengetahui bahwa sebuah kalimat itu adalah kalimat isim. Jadi yang nanti kalau kita membaca Al-Quran sambil ini ada tanwinnya, berarti ini kalimat isim. Ini ada alif lamnya, berarti kalimat isim. Nah, ada huruf jarnya apa ya, belum dibahas di sini ya, gitu. Nanti kalau ada huruf jar, maka yang kalimat setelah huruf jar, pertama kalimat itu dibaca jar, nah, berarti di situ kalimat isim. Kenapa kalimat dibaca jar? Karena didahului oleh huruf jar. Nah, itu berarti kalimat isim itu. Yakni ngersakake sapa ke musannaf. Yakni ngersakake sapa ke musannaf annal isma ing setune isim iku ya tamayazu bedani apa isim
iku yatamayazu bedani apa isim anil fi'li saking fi'il wal harfi lan huruf. Untuk membedakan antara isim, fi'il dan huruf. Nah, ini tadi. Iku yatamayazu bedani apa isim anil fi'li saking fi'il wal harfi lan huruf bil khafdhi kelawan jer. Kalau jer berarti itu bukan fi'il, bukan huruf, berarti isim. Kira-kira begitu. Contoh nahwu marartu bi zaidin, upamane lafal marartu bi zaidin wa ghulami zaidin, upamane lafal marartu bi zaidin wa ghulami zaidin. Maknane marartu ngliwati sapa ingsun bi zaidin lawan zaid wa ghulami zaidin lan puna kawane zaid. Marartu ngliwati sapa ingsun bi zaidin lawan zaid wa ghulami zaidin lan puna kawane zaid. Contohnya marartu bi zaidin wa ghulami zaidin. Yang sedang dibicarakan lafal zaidin dan lafal ghulam. Fazaidin atau fazaidun ya boleh. Fazaidin mengotai lafal zaidin. Fazaidun ya, fazaidin mengotai lafal zaidin. Al majruru kang dijerake bil ba'i kelawan ba. Wa gulamin nan lafal gulamin jer ya. Zaid ataupun lafal gulam iku ismun isim li wujudil hafdhi krana wujude jer. Li wujudil hafdhi krana wujude jer. Dalam lafal marartu bi zaidin dan marartu bi zaidin wa ghulami zaidin, lafal zaidin jer gitu ya. Kenapa? Karena ada huruf jernya yaitu ba. Dan ghulami zaidin, ghulaminya juga jer. Nah, karena zaidin jer dan ghulami jer, ya, maka zaid dan ghulam adalah kalimat isim. Itu. Ya memang kalau melihat seperti ini, untuk bisa melihat langsung ya pada contoh gitu ya. Kalau definisi ya yang seperti apa gitu. Maka tadi saya katakan paling tidak ketika kita misalnya membaca Al-Quran yang Arab yang sudah ada harokatnya kan Al-Quran gitu. Kita baca Al-Quran, kalau salah satu tandanya lagi jer ya kalau dibaca kasroh gitu. Maka salah satunya ya diantaranya tadi bizaidin, ulami zaidin. Nah, itu berarti jer, maka lafal zaidin maupun lafal ulam adalah kalimat isim. Wat tanwini lan tanwin. Yang kedua tadi tanwin. Jadi kalau ada tanwin berarti isim. Nahwu zaidun, pamela lafal zaidun. Wa rajulun dan lafal rajulun. Zaidun zaid, wa rajulun dan lafal rajulun, mane rajulun wong lanang, laki-laki. Zaidun ada, kalau kita baca zaidun ada tanwinnya. Rajulun ya ada tanwinnya. Boleh baca zaidun, boleh dibaca zaidin ya. Rajulun atau rajulin, rajulun atau rajulin, zaidun atau zaidin, baik dhammaten ataupun kasroten, itu kan tanwin semuanya. Atau nanti zaidan dan rajulan itu semuanya tanwin. Nah kalau ada tanwinnya maka fazaidun mengkotel lafal zaidun, wa rajulun dan lafal rajulun iku kulun utawi saben-saben siji min huma saking lafal zaidun dan lafal rajulun. Fazaidun mongko lafal zaidun wa rajulun lan lafal rajulun iku kulun utawi saben-saben siji min huma saking lafal zaidun lan lafal rajulun iku ismun isim li wujudi tanwini krana wujude tanwin fihi ing dalem kulun min huma. Li wujudi tanwini krana wujude tanwin fihi ing dalam kulun minhuma. Lafal zaidun dan lafal rajulun yang ada tanwin tersebut maka disebut isim.
Oh, pokoknya kalimat yang ada tanwinnya maka kalimat itu disebut kalimat isim. Ya, zaitun dan rojulun adalah isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Apa itu tanwin? Wa tanwinu utawi tanwin. Apa yang disebut dengan tanwin? Iku sakinatun, nun kang mati. Nun kang mati. Talhaku kang nemoni. Talhaku kang tetemu apa nun. Talhaku kang tetemu apa nun al akhira ing dalem akhire. Al akhira ing dalem akhire lafdon ing dalem lafale. Lafal itu sekali lagi as-sautu al mustamilu, berarti hanya suara. Lafdon ing dalem lafale, la khotton ora ing dalem tulisane. Lahoton ora ing dalem tulisane. Tanwin itu apa? Tanwin itu seperti, ya saya katakan seperti ada nun sukun. Jadi zaitun itu kan za ya dal, hanya itu. Tapi seolah-olah seperti za ya dal nun. Nah, seolah-olah nunnya sukun. Za-nya fathah, ya-nya sukun, dalnya dhammah misalnya, dan nunnya sukun. Jadi bacanya zaitun, itu tanwin. Tapi munculnya nun di akhir itu hanya lafdon, dalam suaranya koyot seperti ada nunnya, tetapi lahoton dalam tulisannya tidak ada nun, ya begitu. Demikian untuk malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.